Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Ghaffar Rozin selaku Rektor Institut Pesantren Matholiul Falah. Yang terhormat kepada Bapak Muammar Abdul Basit selaku Wakil Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Pati. Yang terhormat kepada teman-teman seperjuangan, para pemirsa, terutama teman-teman kelompok KKN Layali. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah yang telah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara ngaji daring dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Saya di sini sebagai moderator akan melaksanakan ngaji daring bersama narasumber dengan Bapak Muammar Abdul Basit, M. Humanior Pendidikan Dasar di Kayen. Beliau kuliah di UI Jakarta, Fakultas Humaniora, yang saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Pati. Pada diskusi ngaji daring siang ini, kita mengangkat tema menggerakkan kepedulian sosial ekonomi di masa pandemi tanpa pandang bulu. Langsung saja kepada Bapak Muammar Abdul Basit, saya persilahkan. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Salam kepada Ibu Moderator, Mbak siapa? Mbak Novi ya. Yeah. Salam hormat kepada Gus Abdul Ghaffar Rozin, Rektor Institut Pesantren Matholiul Falah, yang sekaligus juga merupakan guru saya ketika mondok di Kajen. Juga segenap jajaran dosen IPMAFA yang saya hormati, Bu Neng Tuti, Ibu Kamilia Hamidah, teman sharing sekaligus saudara saya, Mas Sofyan An-Nasir, terus banyaklah. Ada beberapa Mas Nasiruddin, Bapak Agus Sa'roni, itu dulu teman mondok di pesantren PMH Pusat. Dan yang saya hormati, teman-teman peserta KKN daring Layali ya. Nggih, Pak. Yang pesertanya ini berarti dari fakultas ya, Mbak ya? Nggih. Oh, dari beberapa fakultas. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau beberapa fakultas, kebetulan sekali ya, ada beberapa
tema atau beberapa teori yang memang terangkum dalam tema ini menyasar ke berbagai domain sosial. Jadi bagi para jurusan-jurusan atau fakultas yang bersinggungan dengan dunia-dunia humanitis atau dunia humaniora, saya akan sedikit menyinggung tentang, ini temanya tadi tentang apa ya? Menggerakkan kepedulian sosial ekonomi di masa pandemi. Menggerakkan kepedulian sosial ekonomi di masa pandemi. Betul sekali. Saya akan memulainya dengan beberapa konsep tentang teori sosial. Nah, dalam pembahasan ini saya ingin mengangkat tentang konsepsi yang diteoritiskan oleh filosof. Ini kita langsung ke poin ya, Mbak. Yaitu oleh seorang filosof yang cukup intens dalam urusan interaksi sosial, yaitu Jürgen Habermas. Nanti saya akan memberikan sedikit catatannya. Kenapa Jürgen Habermas? Karena di era pandemi ini ada banyak sekali dimensi-dimensi sosial kita yang runtuh. Kita mengalami semacam disfungsi sosial. Baik itu dalam skala kecil maupun dalam interaksi sosial dalam lingkup yang lebih besar. Apalagi khususnya kita warga NU ya, yang sangat terbiasa sekali dengan dunia kerumunan, atau istilahnya suka dengan nuansa komunal, suka dengan acara tahlilan, berjanjian, yasinan, manakiban, istighosan, dan lain-lain. Yang ini tentunya menggerakkan ruang sosial yang cukup lumayan, baik dalam skala kecil maupun besar. Pada era pertengahan, Jürgen Habermas sudah mengatakan bahwa masa depan nanti kita akan mengalami banyak sekali pergeseran. Jika di ruang publik masa lalu kita mengenalnya sebagai ruang publik tradisional, kita bisa berkomunikasi secara langsung. Bisa dalam satu majelis bersama, ngobrol, saling bertatap muka. Tapi dalam perkembangan masa, apalagi masa ini sudah masa teknologi, dan yang kebetulan lagi masa pandemi. Jadi momentum kebangkitan virtual dalam domain ruang publik itu yang saat ini jadi dunia-dunia yang dulu secara langsung kita langsung berkerumun secara sosial, ini beralih ke sebuah dunia yang disebut dengan virtual community atau sebuah komunitas virtual dalam ruang interaksi sosial. Ya seperti inilah. Harusnya kita bisa ngobrol satu ruangan, bisa saling sharing, bisa saling beradu gagasan dalam satu tempat, satu ruangan, bertatap muka tanpa sekat. Tapi karena masa pandemi ini kita dipaksa oleh nuansa semesta yang harus kita jalankan sedemikian rupa.
dengan segala macam aturan-aturan protokol kesehatan dan dengan tuntutan efisiensi pencegahan, yaitu melalui dunia virtual semacam ini. Baiklah, ada banyak sekali dampak ya yang sebenarnya kita mungkin bicara dampak dulu. Kenapa satu hal yang sangat goyah di masa sekarang itu di domain sosialnya. Ya karena bagaimana yang telah saya uraikan di awal tadi, karena perkembangan COVID ini memang hal yang paling signifikan dalam penularannya itu ialah kontak fisik. Karena itulah dunia sosial adalah salah satu hal yang paling terdampak di masa pandemi kali ini. Dampak lain yang mungkin juga timbul ya, itu mungkin sangat banyak sekali. Setelah interaksi sosial kita yang terhambat, maka segala aktivitas juga akan saling terkait. Misalkan dampak ekonomi. Kalau dulu aktivitas pasar kita, aktivitas market kita yang rata-rata orang pedesaan, orang kampung sudah terbiasa dengan proses transaksi ekonomi, baik itu jual beli atau apapun, dengan mekanisme saling tatap muka. Biasa langsung ke pasar atau biasa langsung ke penjajah makanan keliling. Artinya di situ tidak ada sekat yang menghalangi antara dua orang yang sedang melakukan transaksi. Tapi di masa pandemi ini, segala aktivitas ekonomi yang dulu memakai mekanisme langsung tatap muka, ini juga mengalami banyak sekali hambatan-hambatan. Dan mereka yang terdampak adalah pasti yang mereka memiliki kekurangan akses, jaringan yang kurang, begitu juga dengan pemasaran virtual atau melalui online yang juga belum dikuasai. Nah, hal-hal demikian itu tentunya berakibat kepada kebutuhan dasar sosial, kebutuhan dasar ekonomi, kebutuhan untuk hidup sebagai manusia. Mengenai dampak itu, saya akan coba memberikan sedikit catatan yang kebetulan tadi saya sudah sempat menulis sedikit. Akan saya share di chat Zoom ini ya Mbak ya. Mungkin nanti bisa di-share ke teman-teman KKN-nya. Iya, Pak. Ya, sedang proses kirim. Atau mungkin bisa langsung ditampilkan, monggo. Bentar. Nah, ini. Jadi dari beberapa studi yang dilakukan oleh beberapa lembaga ekonomi ya,
ada perkiraan atau sebuah prediksi yang mengatakan bahwa tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan mengalami peningkatan di akhir tahun 2020, 2 bulan lagi, mengalami sekitar 8 juta penduduk. Ya, tingkat kemiskinan kita karena dampak pandemi itu akan mencapai jumlah sekitar 8 juta penduduk. Nah, angka ini itu artinya dari 8 juta penduduk ini artinya telah mengambil porsi sekitar 9,7%. 9,22% penduduk Indonesia yang mengalami kemiskinan. Kalau bulan-bulan di awal tahun kemarin itu September 2019 saya masih ingat indeks kemiskinan di Indonesia itu mencapai sekitar 9,7. Dan sekarang mencapai peningkatan di sekitar 9,22 akibat pandemi. Ini artinya jika hal ini terus dibiarkan dan tidak ada penanggulangan khusus dari pemerintah, maka laju kemiskinan akan mengalami angka yang cukup frontal. Bahkan estimasi dari Indef misalkan atau dari Semeru, sebuah working paper yang bergerak di bidang riset, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksikan menurun sekitar 1% sampai 1,4%. Ini artinya penambahan warga yang akan kehilangan pekerjaan, yang nantinya akan berdampak pada kemiskinan, itu nanti bisa sampai sejumlah 2,8 juta penduduk. Dan angka ini masih bersifat, masih bersifat dinamis ya memang. Bisa naik turun. Tapi melihat dari pola penanganan COVID di Indonesia, kita tidak yakin bahwa angka ini makin menurun. Pesimisnya kita pasti meningkat. Didasarkan pada apa? Didasarkan pada beberapa hal, misalkan penanggulangan pemerintah di bidang ekonomi yang kurang membidik pada sasaran-sasaran yang bisa dilakukan secara individual. Contoh, petani misalkan, aktivitas pertanian itu cenderung bisa dikelola oleh beberapa orang. Artinya, satu orang bisa mengelola ini perkiraan ya, 1 hektar sawah misalnya. 1 hektar sawah itu bisa memproduksi, bayangkan berapa ton beras. Dan dia bisa dikelola. Paling banyak misalkan, taruhlah 5 orang, itu paling banyak. Maka harusnya yang menjadi bidikan atau sasaran dari kebijakan ini harusnya menurut saya adalah aktivitas-aktivitas pertanian. Pertama, karena aktivitas pertanian tidak membutuhkan banyak kerumunan massa untuk menjalankan produktivitasnya. Juga hasil yang nanti dihasilkan itu adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan yang memang paling dibutuhkan oleh manusia, apalagi di masa pandemi ini ya. Kalau di beberapa negara yang sudah melalui beberapa tahapan penanggulangan, dia memulai sebuah rancangan yang lebih sustainable
artinya berkesinambungan. Bahkan beberapa plan tentang penanggulangan paceklik, penanggulangan kelaparan dan lain-lain itu di negara-negara maju rata-rata sudah mulai dijalankan. Ini karena kemampuan mereka ya dalam mengelola perekonomian, juga dalam kemampuan APBN yang tinggi untuk melakukan berbagai ketahanan pangan di tingkat nasional. Baiklah, selanjutnya ini sebenarnya pembahasannya terlalu besar lah. Kita berbicara tentang perekonomian dunia, berbicara tentang perekonomian Indonesia, itu levelnya sebenarnya sudah lingkup yang besar. Ini hanya sebagai gambaran ya, sebagai gambaran bahwa gambaran dunia saat ini itu sedemikian ini. Gambaran Indonesia dalam lingkup kenegaraan itu juga semacam ini. Hal ini juga dipicu oleh beberapa pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Artinya faktor internal sebagaimana yang saya jelaskan tadi, misalkan aktivitas distribusi lokal kita yang terhambat, aktivitas ekonomi negara kita yang karena banyak bergantung dengan negara lain, akhirnya dampak yang diterima pun menjadi besar. Seperti contoh. Dan Indonesia merupakan, kalau di ASEAN ya, ASEAN itu mungkin beberapa negara termukanya misalkan seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina. Kita bisa mengamati grafiknya pada data kuartal 1 dan kuartal 2 misalkan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 2,97%. Artinya tidak mencapai 3%. Dibanding dengan Malaysia, Vietnam, nampaknya kita kalah. Dengan peningkatan yang 2,97% tersebut, kita mengalami penurunan min 5,32%. Jadi kalau angka ini kita padukan, ini berarti secara umum kita mengalami penurunan sekitar berapa? 2,5% lebih. Nah, hal ini sebenarnya cukup hal yang cukup riskan ya dalam dunia ekonomi. Para pakar-pakar ekonom mungkin yang bisa lebih jeli untuk mengamati ini. Nah, melihat dari berbagai kondisi yang semacam itu, kita sebagai salah satu elemen masyarakat ya, tentu juga berpikir mengenai sebuah kepedulian sosial apa yang patut untuk kita lakukan. Karena skala kita itu skala
Anggaplah kita sebagai santri lah. Anggaplah kita sebagai santri. Terus belum bersentuhan langsung secara ekonomi, secara praksis. Ya kalau yang namanya mahasiswa itu kalau berbicara ekonomi itu ya pasti paling bicaranya tentang masalah uang saku. Berbicara tentang uang saku, kebutuhan untuk fotokopi, kebutuhan untuk bikin makalah, kebutuhan untuk bayar semester, dan semacam itu. Artinya masih bersifat sebagai bukan sebagai produksi keuangan. Masih bersifat sebagai inilah dalam market semacam konsumen. Dibandingkan dengan konteks sosial yang lebih luas ya, sebagai masyarakat yang lebih luas, para orang tua itu kan kalau standar ekonominya mahasiswa dengan standar ekonominya orang-orang yang sudah berkeluarga, itu kan mungkin sangat berbeda. Ya itu tadi, kalau mahasiswa bagaimana dompetnya nggak kosong, yang dipikirkan kan itu. Bagaimana bisa tetap ngopi bareng teman-teman, bisa sambil nongkrong di kafe baru, bisa ngajak nraktir temennya, atau gebetannya, atau sasaran-sasarannya. Kalau standar ekonominya orang tua, pikirnya mungkin sudah pada hal-hal yang bersifat pokok. Bagaimana beras masih tetap stabil, bagaimana formulasi kecil tetap ada, bagaimana uang sekolah anak, dan lain-lain. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita cermati bersama. Artinya panjenengan semua sebagai mahasiswa tentu harus berpikir selain efisiensi uang jajan, itu juga berpikir bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat, baik secara kecil dalam lingkup kecil maupun dalam skala besar. Kepedulian sosial, bagaimana yang saya bicarakan tadi, itu bisa bersifat apapun sih sebenarnya. Tidak melulu dalam urusan ekonomi saja, tapi juga bisa dalam baik kebutuhan batiniah atau kebutuhan spiritual. Bagaimana kita bisa memberikan akses terhadap majelis-majelis pengajian yang terhambat aktivitasnya, misalkan. Bagaimana kita bisa tetap mengajar anak didik kita tanpa harus menjadi pemicu penyebaran COVID, misalkan. Bagaimana aktivitas mengajinya anak-anak bisa tetap jalan meskipun dengan media apapun. Nah, mungkin terobosan semacam itu bisa tetap kita jalankan, karena kalau melulu bicara tentang ekonomi, ya itu tadi sebagaimana yang dari awal saya sampaikan, semuanya terdampak.
dunia terdampak, negara terdampak sebagai pengambil kebijakan, masyarakat terdampak, nah, orang tua terdampak. Itu orang tuanya panjenengan semua, teman-teman KKN, ini juga sangat terdampak sekali loh. Mikir anak kuliah, mikir pokoknya mikir banyak hal. Nah, selain dari sisi ekonomi, ada beberapa hal yang juga nampaknya perlu kita pikirkan bersama ya, yaitu kebutuhan spiritual. Karena saya masih ingat betul ya ketika waktu itu saya sekolah di Kajen di Matoliul Falah pada sekitar tahun 2003 kalau nggak salah. Saya menjadi pengurus di pesantren, mendapat undangan dari tasyakuran Mbah Sahal Mahfud atas gelar honoris causa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, dalam majelis tersebut, saya masih ingat betul apa yang didawuhkan oleh bahwa kalau nggak salah begini, unsur-unsur kesejahteraan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi itu bersifat saling mempengaruhi. Apabila hal itu dikaitkan dengan syariat Islam yang dijabarkan dalam fikih dengan bertitik tolak dari ilmu prinsip dalam maqasidus syariah, maka akan jelas bahwa syariat Islam mempunyai sasaran yang mendasar, yakni kesejahteraan lahir batin bagi setiap manusia. Nah, berdasarkan ini, kita bisa memberikan tafsir bahwa dalam konteks maqasidus syariah, manusia merupakan sasaran sekaligus menempati posisi kunci dalam keberhasilan mencapai kesejahteraan yang dimaksud. Nah, lalu yang dimaksud dengan kesejahteraan tersebut, sebagaimana juga yang beliau dawuhkan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Beliau mengatakan bahwa pemecahan problem sosial itu juga merupakan upaya untuk memenuhi tanggung jawab kaum muslimin. Sasarannya kaum muslimin. Karena memang yang mengerti dan memegang konsepsi tentang maqasidus syariah itu ya memang muslimin. Yang konsekuen atas kewajiban mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan umum. Baik, kebutuhan itu berdimensi dzaruriyah atau kebutuhan dasar atau istilah mahasiswa IPMAFA basic need, raga, keturunan. Inilah yang konsepsi fikih sosialnya Mbah Sahal ya. Kita bisa mengambil saripati dari apa yang beliau dawuhkan, bahwa selain sisi ekonomi yang bersifat duniawi, nampaknya ada beberapa hal yang juga perlu kita berikan kepedulian sosial, yaitu misalkan dalam hal kebutuhan spiritual.
Artinya ya intinya seperti kebutuhan beragama misalkan. Kalau kita melulu berbicara tentang kebutuhan ekonomi ya, sekolah harus bayar. Terus kuliah harus bayar. Apakah itu artinya jika semua masyarakat terdampak tidak mampu melakukan, tidak bisa membayar misalkan, apa itu artinya aktivitas keagamaan seperti kuliah atau aktivitas pendidikan lain, sekolah, apakah juga harus berhenti? Nah, kan tidak. Nah, itulah tuntutan-tuntutan apa semacam inilah solusi bersama. Bagaimana untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan dengan hitungan kalkulasi yang lebih efisien. Jadi tidak melulu harus boros, tidak melulu harus bayar baru terlaksana, tidak melulu harus ada uang baru jalan, kan tidak semacam itu. Kalau kita mau sedikit belajar ya terhadap beberapa aktivitas kepedulian sosial yang dilaksanakan oleh beberapa elemen masyarakat, jujur sekali saya sangat salut dengan beberapa yang dilakukan oleh teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Dalam hal apapun. Dari awal masa pandemi dulu itu teman-teman Ansor, Banser, IPNU, PMII, semuanya bergerak. Mulai dari tahapan pencegahan, melakukan penyemprotan di berbagai ruang-ruang publik, melakukan sosialisasi terhadap bahaya COVID, melakukan misalkan gratis, desinfektan, hand sanitizer, betul itu. Apalagi di Pati itu juga, misalkan seperti Lajisnu itu beberapa bulan itu membuka posko di kantor PCNU. Di situ sudah tersedia masker gratis, hand sanitizer, terus alat-alat semprot dan lain-lain. Itu semuanya ada. Tanpa harus menunggu komando dari pemerintah. Tanpa harus menunggu uluran tangan dari pemerintah maupun CSR. Dan penanggulangan yang bersifat swadaya semacam itu ternyata tidak hanya sampai pada tahap pencegahan saja. Penggalangan dana COVID oleh PBNU itu di sekitar bulan ketika dirilis itu ada sekitar berapa? 10 M atau berapa? Itu murni dari bantuan koin NU. Sasaran-sasarannya masyarakat miskin kota, terus masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal, masyarakat-masyarakat yang terkena PHK, para guru-guru ngaji yang kehilangan aktivitas ekonominya, banyak sekali. Dan hal-hal semacam itu, nah ini terbukti juga dengan penelitian dari satu lembaga survei, Alfara Research Center, itu juga di akhir-akhir bulan Agustus, itu juga merilis sebuah penelitian bahwa
ormas yang paling memiliki kepedulian sosial paling tinggi, baik dalam hal pencegahan maupun dalam tahap penanggulangan dampak, itu adalah Nahdlatul Ulama. Nah, alhamdulillah saya sebagai bagian dari anak muda NU sangat bersyukur sekali dan berusaha untuk meningkatkan beberapa aktivitas kepedulian sosial di organisasi yang saya bergerak sekarang ini. Demikian ya prolog singkat dari saya. Ini sudah berapa menit ya, Mbak? Jam. Ambil 1 jam. Diambil 1 jam, Pak. Oh ya. Setelah ini sesi tanya jawab atau Sesi tanya jawab. oh sesi tanya jawab. Oke. Oke, langsung dimulai. Tanya jawabnya sekarang. Oh nggih, monggo. Langsung Sebenarnya saja. saya masih banyak bahan sih, tapi nggak apa-apa sambil ngobrol sambil mengalir saja nggak apa-apa. Enak nek saling ngobrol. Ini dari Naila. Ini ada pertanyaan, Pak. Dari Mbak Naila. Ketika kita mau membantu orang yang terdampak COVID, sedangkan kita sendiri juga kurang mampu, bagaimana sikap yang harus kita ambil? Ini tidak mampu juga secara ekonomi atau bagaimana ya? Mungkin secara ekonomi. Mungkin tidak mampu secara ekonomi. Oh ya. Ya, kalau itu akhirnya kembali ke ini sih. Kembali ke naluri kemanusiaan kita. Artinya standar perekonomian kita objek yang akan kita bantu pasti kita bisa mengukur lah tingkat ekonominya itu sebesar apa. Dari beberapa indikator, misalkan rumahnya bagaimana, terus keluarganya bagaimana, kebutuhan hidupnya, anaknya berapa, terus aktivitas ekonominya bagaimana. Itu pasti kita bisa mengukur. Nah, dari hasil pengamatan tersebut, tentunya kita juga bisa melihat kemampuan kita. Karena nilai keberdayaan itu kadang relatif. Jenengan misalkan punya uang 50.000 di kantong. Itu nggak berarti misalnya menurut jenengan. Waduh, duit karek saya ketahui. Iku tanggo fotokopi, tanggo sarapan, tanggo jajakno pacarku, tanggo tukudut, wis entek. Padahal semua yang Anda bicarakan itu tadi, jajakno pacar, tukudut, ngopi, itu kan kebutuhan sekunder semua. Dan uang 50.000 bisa jadi merupakan uang yang sangat istilahnya yang sangat menentukan bagi orang yang tingkat kemiskinannya sangat rendah, misalkan yang sangat miskin. Betul, ternyata ada loh orang-orang itu yang di pedesaan itu 300.000, 200.000 untuk hidup 1 bulan itu ada. Nah, bagaimana bisa cukup? Ya, kecukupannya ya karena memang dia memiliki standar kebutuhan yang minimal. Artinya untuk makan
cukup dengan ambil sayur-sayuran di kebun, di ladang, dan lain-lain. Jadi artinya begini, kalau kita memiliki sasaran untuk memberikan sedikit infak atau sedekah kepada seseorang, itu pasti sudah terukur. Kita sudah melihat standar perekonomiannya semacam apa. Jadi kalau mau ngasih, ya udah kasih saja. Paling tidak kita bisa menyisihkan beberapa kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang tersier yang sangat tidak penting kali. Misalnya rokoknya dikurangi, nongkrong-nongkrong ngopinya dikurangi, ngajak jalan-jalan pacarnya dibanding sih, uang ini tak enane si A, misalkan. Nah, semacam itu bisalah dilakukan. Tentu dengan berbagai, yaitu tadi, kita yang melakukan efisiensi terhadap kebutuhan diri kita sendiri. Ya demikian, singkatnya semacam itu, Mbak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Bagaimana cara mahasiswa agar menjadi penggerak ekonomi? Pertanyaan dari Mas Rohman. Penggerak ekonomi. Lengkap lah. Wah ini berat ini pertanyaan. Saya pernah jadi mahasiswa dan sampai sekarang itu ekonomi saya nggak gerak-gerak. Ya, kita bisa inilah teman. Nampaknya kita bisa banyak belajar lah. Saya itu waktu dulu kuliah di Jakarta itu belum jauh sebelum masa pandemi. Ada salah satu universitas itu yang memiliki jurusan unik. Jurusannya itu namanya Technopreneur. Jurusan Technopreneur. Jadi kewirausahaan di bidang teknologi. Mungkin penjelasan singkatnya semacam itu. Nah, karena momen-momen pandemi ini sasaran dagang di dunia virtual ya, dunia teknologi itu sangat menjanjikan sekali saat ini. Jadi mungkin bikinlah semacam inilah komunitas sudah berapa orang misalkan yang bikin laman atau bikin web atau bikin domain jual beli yang dalam lingkup kecil atau tahap awal melibatkan teman-teman jenengan sendiri. Itu kan enak. Punya teman 100 orang itu kebutuhannya dalam sehari itu bisa banyak sekali. Satu orang saja itu kalau dikalkulasi kebutuhannya Oke, bisa dilanjut, Mbak? Bisa, Pak. Jadi ya itu tadi ya, kita berbicara aktivitas ekonomi dalam lingkup kecil saja dulu. Itu nampaknya sudah cukup menjanjikan. Bikin aktivitas dagang antar teman misalkan. Tidak membeli sesuatu apapun kecuali kepada teman sendiri misalkan. Sekarang itu kan banyak.
para mahasiswa ibu-ibu. Jualan daster, jualan baju, jualan sandal. Terus untuk yang bapak-bapak mahasiswa jualan produknya malah macam-macam. Jualan sarung, jualan. Cuman keterbatasan kita itu kadang memang tidak memiliki manajemen marketing yang bagus. Itu rata-rata hambatan kita, khususnya para santri itu tidak memiliki manajemen bisnis yang bagus. Pengelolaan web yang kurang bagus, jurus-jurus marketing yang tidak dikuasai, terus rasa bosan dan lain-lain. Intinya kita harus fokus lah. Kalau bergerak di bidang dagang mau apa, ya fokus. Kita tidak perlu menunggu bahwa kalau nggak laris, bosan, tinggal, ganti lagi, bosan lagi, ganti lagi. Bisa semacam itu, tapi tetap harus terukur. Karena perputaran kebutuhan itu memang kadang sifatnya siklus ya. Dulu nggak pernah musim bunga misalkan. Begitu orang rame-rame nanam bunga, tiba-tiba pasaran bunga anjlok. Begitu kita bosan dan sudah beralih ke bisnis lain, tiba-tiba sekarang bunga makin mulai naik lagi. Itu artinya kan kita harus punya inilah semacam hitungan yang terukur. Momentumnya itu kira-kira habis sampai kapan? Bisnis ini rawan resiko apa enggak? Bersifat bubble atau enggak? Atau artinya bersifat bubble itu harganya tidak ada standarnya. Kalau naik, ya naik tak terukur. Kalau anjlok, ya anjlok sampai tidak berharga. Itu bersifat bubble. Dan orang-orang yang berani mengambil resiko bubble semacam itu, berani gambling, itu pasti punya prediksi yang tepat tentang momentum. Dulu itu kalau musimnya ini misalkan musimnya akek ya. Akek misalkan dulu itu yang rame bacan. Bacan itu satu ukuran satu mata kancing atau misalkan seukuran seginilah akek saya itu gini. Itu waktu boomingnya dulu bisa mencapai 10 juta, 5 juta. Sekarang orang mau beli dengan harga 100.000 itu sudah pikir panjang. Nah, ini kan sifatnya kan bubble. Kalau naik tak terukur, kalau turun sama sekali tidak berharga. Nah, hindari model bisnis yang semacam ini. Kecuali Anda memiliki prediksi yang tepat tentang momentum booming. Ada banyak sekali buku-bukunya. Momentum booming itu ada beberapa buku yang bisa jenengan pelajari. Jadi meskipun nanti Anda berani gambling dengan resiko yang besar semacam itu, Anda tetap memiliki ukuran. Nah, itu inilah contoh kecil. Yang pasti kalau berbicara ekonomi, Anda tidak harus menjadi
mahasiswa sarjana ekonomi loh. Itu tidak harus. Anda bisa sarjana apapun. Karena rata-rata ternyata yang justru keluaran dari sarjana ekonomi itu cuma berapa persen yang jadi pengusaha. Sedikit sekali. Ya rata-rata ya jadi ekonom, jadi peneliti ekonomi, di Indef, di LIPI, jadi dosen ekonomi. Artinya penguasaan tentang teori ekonomi itu bukan faktor utama untuk menggerakkan ekonomi. Bukan faktor utama. Tapi memberikan bekal bagi rasionalisasi ekonomi, ya. Tapi tidak faktor utama. Mungkin demikian jawaban singkat saya. Monggo bisa dilanjut. Iya, Pak. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Bagaimana cara agar tiap individu atau masyarakat itu mempunyai sikap peduli dan mau bergerak dan membantu terhadap sesama tanpa memandang agama, ras, dan golongan? Untuk apa ya? Meningkatkan tingkat kepedulian sosial kita itu ya yang paling utama sebenarnya ini masalah ideologi sih. Masalah nurani. Nah, nurani. Artinya orang kalau sudah memiliki kepedulian yang sosial yang tinggi, dia bisa pasti akan bergerak. Meskipun kadang digerakkan secara individu. Jadi kalau tingkat kepedulian sosialnya itu tinggi, melihat orang-orang yang berada dalam garis penderitaan atau apa, pasti terpanggil. Meskipun secara individu. Modal yang dikeluarkan untuk menolong seseorang, itu juga modal individu, misalkan. Modal tidak melulu masalah uangnya, tapi bisa masalah waktu, bisa masalah tenaga, dan lain-lain. Namun ada langkah yang lebih efektif ya. Karena ini berbicara dengan para mahasiswa, kepedulian sosial itu bisa kita manage bersama. Artinya kita bisa membentuk sebuah komunitas yang di situ kita saling bekerja sama antar anggota-anggota dalam komunitas tersebut untuk mencari sasaran orang yang akan kita bantu. Nah, misalkan semacam itu. Bisa membuat semacam organisasi sosial, bisa banyak sekali lah. Bisa menyalurkan beberapa ini lewat lembaga atau apa. Yang pasti kalau lewat dikemas secara sistem semacam itu kita akan memiliki tingkat kepedulian yang makin meningkat. Gabung di misalkan di Lajisnu atau apalah misalkan di IPNU, di Fatayat, itu kan pasti punya lembaga-lembaga sosial yang bersifat kemanusiaan. Nah, keutamaan dari kita bergerak secara organisasi itu apa? Kita memiliki legalitas hukum. Misalkan jenengan bergerak di lembaga semacam NU atau Fatayat atau apa, itu kan pasti memiliki lembaga yang legal dan memiliki register di Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini misalkan Kesbangpol.
Bapelon itu kan punya beberapa list, beberapa organisasi yang kredibel dan berizin atau bergerak di bantuan hukum misalkan. LBH NU, LBH Ansor itu kan sudah memiliki legalitas di Kemenkumham. Jadi kalau kita mengupayakan bantuan hukum terhadap masyarakat, kita ini bergerak pada realnya. Kita bisa melakukan pendampingan dari awal, kita bisa melakukan advokasi, misalkan di tingkat pengadilan atau apa, kita bisa melakukan banding atau apa. Karena apa? Karena organisasi kita punya izin yang jelas. Nah, semacam itu. Di tingkat mahasiswa ya mungkin itulah, jenengan bikin komunitas atau organisasi yang kredibel. Artinya masyarakat pada nantinya akan melihat bahwa organisasi panjenengan itu memang organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan dan bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel misalkan. Nah, itu kan hal semacam itu kan lebih enak. Anda bisa belajar dari anggota-anggota, dan anggota yang belum terpanggil bisa ikut terlibat untuk saling membantu sesama, dan Anda bergerak pada real atau sistem yang tidak menyalahi aturan positif. Nah, cara-cara semacam itu bisa digerakkan bersama. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Kita langsung tutup saja Pak. Oh ya, ya. Terima kasih atas waktunya sebentar. Demikianlah ngaji daring pada hari ini. Ya, sama-sama. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan selama acara ini berjalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini running live. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih. Sampun. Salam Pak, saya sampun. kepada semua teman-teman KKN. Semoga sukses selalu. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa kita lanjutkan. Sudah. Kursornya di ya. Belum.